with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nizar Akbar. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas B. Yang di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Yang mana dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Hukum Acara Perdata, yaitu sumber-sumber hukum acara perdata. Nah, berbicara sumber hukum acara perdata, berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951, hukum acara perdata pada pengadilan negeri ini dilakukan dengan memerhatikan undang-undang darurat tersebut, yang mana peraturan Republik Indonesia ini dahulu telah ada dan telah diterapkan di negara kita, negara Indonesia. Dan ini itu berlaku untuk pengadilan negeri yang berada di daerah Republik Indonesia dahulu. Nah, isi dari Undang-Undang Darurat tahun 1951 ini ada dua, yaitu menjelaskan tentang sumber hukum acara perdata. Yang pertama, kita kenal dengan yang namanya HIR. Yang kedua, ada yang namanya dengan RBG. Nah, HIR dan RBG ini merupakan sumber hukum acara perdata. Apa sih yang dimaksud dengan HIR dan RBG? Mari kita jelaskan. Yang pertama, HIR. HIR ini merupakan singkatan dari Herzing Indonesian Reglement atau Reglemennya orang Indonesia dengan Statblad tahun 1848 nomor 16 dan Statblad 1941 nomor 44. Yang mana HIR ini merupakan reglemen atau hukum perdatanya bagi orang-orang yang berada di Pulau Jawa dan Madura. Jadi, untuk hukum perdata orang-orang Jawa dan Madura itu diaturnya dengan HIR gitu ya, atau Herzing Indonesian Reglement. Kemudian, yang kedua di Undang-Undang Darurat 1951 dijelaskan mengenai RBG. Nah, RBG ini kebalikan dari HIR. Kalau tadi HIR untuk orang Jawa dan Madura, nah RBG ini kebalikannya. Jadi reglemennya atau peraturan perdatanya untuk orang-orang yang berada di luar Jawa dan Madura gitu. Jadi, peraturan perdata antara orang Jawa Madura dengan luar Jawa dan Madura itu berbeda gitu. Dan regulasinya itu berbeda gitu ya. Kalau tadi untuk orang Jawa dan Madura hukum perdatanya itu menggunakan HIR, kalau untuk luar Jawa dan Madura hukum perdatanya itu menggunakan RBG. Nah, jadi RBG dan HIR ini dijelaskan di Undang-Undang Darurat nomor tahun 1951. Nah, kemudian sumber hukum acara perdata lainnya selain dari HIR dan RBG tadi, ada sumber hukum perdata lainnya, yaitu yang kita kenal dengan yang namanya RV. Nah, RV ini teman-teman adalah Reglement of the Burgerlich Respondering gitu ya. Nah, RV ini beda dengan HIR dan RBG, yaitu RV ini merupakan sumber perdata atau reglemen perdatanya untuk orang-orang golongan Eropa atau bangsa-bangsa Eropa gitu. Jadi beda dengan HIR tadi untuk Jawa dan Madura, kalau RBG dengan luar Jawa dan Madura, kalau RV ini sumber atau hukum perdata atau reglemen perdatanya untuk orang-orang golongan Eropa atau golongan bangsa Eropa. Dengan Statblad tahun 1847 nomor 52 dan Statblad 1849 nomor 63 gitu. Nah, tetapi menurut salah satu pakar hukum yaitu Supomo, dengan dihapuskannya Rad van Justiti dan Horgerestrop, RV ini dinyatakan tidak berlaku lagi di negara Indonesia gitu. Nah, dengan tidak berlakunya RV, maka yang berlaku gitu di Indonesia mengenai hukum acara perdata saat itu yaitu adalah HIR dan RBG gitu. Jadi RV ini tidak diakui lagi atau dihapus lagi dari sumber hukum acara perdata. Begitu teman-teman. Jadi sumber hukum acara perdata itu ada HIR, kemudian RBG, dan yang ketiga ada RV. Nah, selanjutnya, sumber hukum acara perdata selain HIR, selain RBG, dan selain RV, ada yang dimaksud dengan undang-undang. Nah, undang-undang sendiri ini bisa atau jadi sumber hukum acara perdata. Undang-undang apa saja? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Nah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini juga merupakan sumber hukum acara perdata yang berada di Indonesia gitu. Nah, selain Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, yaitu Nomor 4 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang peradilan agama gitu. Dengan demikian, sumber hukum acara perdata yaitu ada HIR, RBG, RV yang kemudian dihapus dan tidak ada lagi. Kemudian ada undang-undang, yaitu undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang tentang Mahkamah Agung yang merupakan sumber hukum acara perdata di Indonesia. Nah, kemudian sumber hukum acara perdata lainnya adalah ada yang dinamakan dengan jurisprudensi, doktrin, dan perjanjian internasional. Nah, jurisprudensi ini merupakan salah satu sumber hukum acara perdata gitu, teman-teman. Jadi ada jurisprudensi, ada yang namanya doktrin, atau pendapat para ahli atau para pakar gitu ya. Kemudian ada perjanjian internasional. Nah, ketiga ini tuh merupakan sumber hukum acara perdata selain HIR, RBG, RV, dan undang-undang yang saya sebutkan sebelumnya tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung. Nah, yang mana tentang jurisprudensi ini kita bisa diketahui di putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April tahun 1971. Nah, selain itu, sumber hukum acara perdata selanjutnya ada yang dimaksud dengan surat edaran gitu, teman-teman. Nah, jadi surat edaran ini juga bisa menjadi salah satu sumber hukum acara perdata dan sangat penting gitu. Tetapi bedanya, kalau surat edaran yang dimaksud dengan surat edaran ini tidak mengikat hakim gitu, sebagaimana undang-undang gitu. Kalau undang-undang itu mengikat hakim, nah tetapi kalau dengan surat edaran ini tidak mengikat hakim gitu. Tetapi kedudukan dari surat edaran ini bisa dijadikan sumber hukum acara perdata atau salah satu sumber hukum acara perdata lainnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui sumber hukum acara perdata dari HIR, RBG, RV, kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman, ada undang-undang tentang Mahkamah Agung, kemudian ada jurisprudensi, doktrin, perjanjian internasional, dan surat edaran yang merupakan sumber hukum acara perdata. Kalau kita berbicara atau membahas mengenai sumber hukum, berarti kita juga berkaitan dengan pembahasan hukum. Nah, antara hukum dan sumber hukum ini memiliki perbedaan dan persamaannya gitu, teman-teman. Kalau persamaannya, hukum dan sumber hukum ini sama-sama diterima dan berlaku di masyarakat gitu. Itu persamaan antara hukum dan sumber hukum gitu. Tetapi perbedaannya gitu ya, antara sumber hukum dan hukum, kalau hukum itu sudah pasti sumber hukum. Kalau hukum. Tetapi kalau sumber hukum itu belum tentu merupakan hukum. Saya ulangi lagi, hukum sudah pasti sumber hukum, tetapi sumber hukum belum pasti merupakan bagian dari hukum. Itu perbedaan antara hukum dan sumber hukum. Nah, kalau hukum ini, itu tempat kita melihat, hukum ini tempat kita menemukan salah satu hukum gitu ya. Tetapi kalau sumber hukum, itu tempat kita melihat perwujudan atau pengaplikasian dari hukum yang telah dibuat atau yang telah berlaku di negara kita, Republik Indonesia. Itu mengenai perbedaan dan persamaan antara hukum dan sumber hukum. Nah, kalau kita kaitkan lagi gitu, kalau kita jelaskan lagi mengenai sumber hukum formal di negara kita di Indonesia itu ada 5 gitu. Bahkan ketika kita zaman SMA, zaman SMP di pelajaran IPS sudah dijelaskan. Sumber hukum formal itu ada 5. Yang pertama ada undang-undang, kemudian ada kebiasaan, ada traktat, ada jurisprudensi, dan ada yang namanya dengan pendapat para ahli atau doktrin gitu ya. Teman-teman, kalau kita lihat gitu mengenai sumber hukum formal ini sebenarnya sudah dijelaskan ketika kita SMA di pelajaran IPS, itu sudah dijelaskan mengenai sumber hukum formal yang berada di negara kita Indonesia ada 5 gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya mengenai sumber hukum acara perdata, dari ke-9 tadi, yang ke-10-nya ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tepatnya di buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa, di pasal 1865 sampai 1945. Sumber hukum selanjutnya ada Witboek van Covandel atau WIVICA. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mana undang-undang ini mengenai kekuasaan kehakiman yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sumber hukum selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perkawinan, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Nah, sumber hukum acara perdata selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atau amandemen dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian, sumber hukum acara perdata lainnya ada Undang-Undang tentang Peradilan Umum, kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian, undang-undang yang lainnya dari sumber hukum acara perdata itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Itulah sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Untuk selanjutnya, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya peraturan hukum acara perdata yang sekarang berlaku di negara Indonesia dulu gitu ya, yang berlaku di Indonesia itu si hukum acara perdata itu belum terhimpun atau tersusun dalam satu kodifikasi, belum bersifat disatukan gitu, jadi masih terpisah-pisah gitu. Jadi si hukum acara perdata itu masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik perundang-undangan yang pembuatannya itu murni produk kolonial Belanda maupun si perundang-undangannya itu memang hasil buatan produk nasional atau produk Indonesia setelah Indonesia merdeka gitu. Jadi si peraturan hukum acara perdata dulu itu masih belum satu kodifikasi gitu. Jadi masih terpisah-pisah antara undang-undang yang dibuat oleh kolonial Belanda atau produk kolonial Belanda dengan undang-undang yang dibuat asli dari produk nasional. Nah, kemudian dengan demikian, dengan peraturan hukum acara perdata yang dulu itu belum satu kodifikasi, nah peraturan hukum acara perdata artinya belum bersifat unifikasi si hukum acara perdata tuh gitu. Jadi dulu itu belum bersifat unifikasi yang berlaku secara menyeluruh di Indonesia, tetapi masih bersifat dualistis. Jadi hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dulu itu masih bersifat dualistis gitu, belum unifikasi. Dalam artian si hukumnya itu belum satu kodifikasi, jadi masih terpisah-pisah. Yaitu sebagian berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan sebagian lagi berlaku untuk luar wilayah Jawa dan Madura. Nah, yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura sesuai yang tadi saya jelaskan di sumber hukum acara perdata ada yang namanya HIR gitu. Jadi hukum acara perdata antara orang-orang yang berada di Pulau Jawa dan Madura dengan orang-orang yang ada di luar Pulau Jawa dan Madura itu peraturannya berbeda gitu. Jadi hukum acara perdata orang-orang antara orang-orang yang ada di Pulau Jawa, Madura dan dengan orang-orang di luar Pulau Jawa dan Madura itu berbeda gitu teman-teman. Bahkan menurut Supomo, dengan dihapuskannya Res Justiti dan Hogeres Solf, RV ini sudah tidak berlaku lagi. Demikian HIR dan RBG saja yang berlaku di Indonesia dulu itu ya mengenai hukum acara perdata. Begitu teman-teman perihal sumber-sumber hukum acara perdata. Dimulai tadi ada yang namanya HIR, kemudian ada yang namanya RBG, kemudian ada RV. Kalau HIR itu untuk orang-orang yang berada di Pulau Jawa dan Madura, sedangkan RBG itu untuk orang-orang di luar Pulau Jawa dan Madura. Untuk RV itu hukum perdata atau regligmentnya khusus untuk golongan orang-orang Eropa.
Nah, selain itu juga ada surat edaran, kemudian undang-undang seperti kekuasaan kehakiman, kemudian Mahkamah Agung, kemudian tentang perkawinan, dan yang lainnya. Itulah sumber-sumber hukum acara perdata yang dulu berlaku di Indonesia. Kalau RV ini sudah tidak berlaku lagi gitu teman-teman. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya selaku mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas B untuk memenuhi tugas semester ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Mungkin sekian dari saya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.